Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen tidak berdaya dan kerepotan saat menghadapi dua kandidat master di title Tuesday sesi awal tadi malam. Magnus Carlsen bermain di dua sesi kawan. Sesi awal menempati posisi ketiga, kalah tiebreak oleh Hans-Simon Moke. Sedangkan pemenang sesi awal adalah Pranav. Dan Magnus Carlsen di sesi kedua hanya bermain 8 babak saja. Sempat mengalami 2 kali kekalahan, tidak melanjutkan game 9, 10, dan 11. Pemenang sesi kedua adalah Denis Lazovic. Nah, tentu yang akan kita ulas nih, kita akan melihat permainan Magnus Carlsen yang kerepotan saat menghadapi dua kandidat master. Dua game yang akan kita ulas, jangan lewatkan dua game ini kawan, jangan skip video. Dan seperti biasa, bagi kawan-kawan pendatang baru, bisa kalian subscribe, bisa kalian like, bisa kalian share. Dan bagi pendatang baru, kalau belum tahu bahwa channel ini juga menggelar turnamen mini kawan setiap malam minggu, silakan kalian gabung, link ada di kolom deskripsi, masuk ke klub Catur Legenda Catur Dunia, agar kalian bisa masuk ke room turnamennya. Langsung saja, nah ini adalah game ketiga kawan, babak 3 menghadapi seorang kandidat master. Sepertinya asal Rusia, dua kandidat master itu. Nanti kita akan lanjut game keempat juga menghadapi kandidat master. Magnus pegang hitam pada game ketiga mengawali dengan pion E4 putih. Ada pion E6 bermain dengan French defense. Dan putih memilih variasi pertukaran dengan pion E pukul, pion D5. Pion E ambil balik pion D5, kuda F3, Magnus kuda C6 terlebih dahulu. Ya, pada posisi ini yang sering dimainkan ketimbang kuda C6 kawan, biasanya ya dengan gajah ini ya, dua gajah ini ataupun kuda F6 ketimbang kuda C6. Oke, di sini tadi kita lihat dengan langkah kuda C6 lanjut Magnus, ada gajah D3, kemudian langsung keluar kawan ya. Di sini yang paling umum ya, gajah D6 agar ruang-ruang atau jalur untuk rokade raja sayap kanan rokade pendek lebih cepat. Tapi Magnus mencoba keluar. Kuda B4 serang gajah. Gajah E2 diikuti gajah F5 menyerang petak C2. Tapi ada kuda A3 kemudian kuda F6 lanjut Magnus. Pion C3, kuda mundur kembali, putih rokade dan di sini memutuskan untuk caplok kuda A3 lanjut Magnus untuk merusak bangunan pion putih, menyerahkan gajah gelapnya kawan. Ingat, Magnus Carlsen ini jago sekali dalam merusak struktur pion-pion lawan. Endingnya nanti dia akan bisa meloloskan pion bebas. Taktik sederhananya sering kita lihat dari Magnus seperti itu. Rokade Magnus, gajah D3 pertukaran gajah terang kawan. Kemudian pion H6 kontrol petak G5 terlebih dahulu. Berikan ruang pergerakan bagi raja sedini mungkin, agar nanti di endgame tidak ada masalah atau kehabisan tempo untuk menyelamatkan raja di baris belakang. Jadi benteng B1, pion B6 menyelamatkan diri. Di sini ada gajah F4 lanjut putih, Magnus dengan benteng E8, dan pion H3 terlebih dahulu, kontrol ruang juga dan buka ruang juga bagi raja. Menteri D7 lanjut Magnus, ada benteng FE1, pertukaran benteng ambil balik ditantang Magnus. Nah, blokade dengan kuda E5, ancam menteri tempo, menantang pertukaran kuda, cop ancam kuda. Nah, Magnus melangkah menteri E6 kawan. Terlihat cukup bagus taktiknya membuat langkah pengorbanan sementara. Tapi menurut anjing kurang kuat, menteri ke C6 yang lebih kuat. Sama juga ya, benteng di belakang masih dalam posisi tertawan. Magnus memilih menterinya ke E6. Nah, ini bisa dimanfaatkan putih untuk melakukan counter kawan dengan benteng D1. Menyerang pion yang di sini. Mumpung kuda dalam posisi tertawan, kuda pindah, pion ini bisa jatuh. Tapi putih memilih menteri ke A6, mencoba menyisir pion-pion sayap menteri. Magnus dengan kuda E4, menteri caplok pion A7, lanjut putih kawan. Benteng E3 ini bagus juga untuk mempertahankan posisi pion sementara. Tapi ambil pion saja, apa masalahnya? Tapi Magnus tidak melangkah kuda C5, dia selamatkan pion C5. Dengan kuda C5, kalau menteri ambil pion, ancamannya di posisi ini kawan ya. Kalau benteng ke sini sudah nggak bisa lagi ada pion. Hitam bisa menang. Magnus dengan pion C5-nya, ada pion A4 lanjut putih, menteri F5, gajah G3 cop. Dan di sini kawan melangkah menteri D3. Kenapa nggak dicaplok? Ya karena menteri B8.
ya, Menteri B8. Jadi Menteri D3 lanjut Magnus, kemudian benteng F1 menyerang pion yang di sini kawan, menyerahkan pion yang di sini. Raja H7 langkah terkuat. Magnus dengan benteng F8 cukup manusiawi untuk perkuat posisi pionnya. Dan Menteri caplok pion B6 lanjut putih atau benteng F3 tempo ancam Menteri, selamatkan pion, ini juga bagus. Oke, memilih dengan jalur ambil pion langsung. Magnus ambil pion C3. Yang bagus ambil pion G3. Agar formasi pion ini tidak menjadi tempat persembunyian buat raja. Nah, setelah pion ini diambil, kedepannya ruang-ruang gelap ini bisa dimanfaatkan pada diagonal ini kawan, oleh Menteri. Tapi Magnus memilih ambil pion C3 dan pion E6, langkah bagus dari putih kawan. Sangat berbahaya, pion siap didorong, caplok-caplok di sini, tusukan Menteri juga di baris belakang akan sangat-sangat berbahaya. Magnus melanjutkan Menteri E3 cek. Nah, inilah yang menjadi pembeda kalau Menteri ambil pion yang di sini terlebih dahulu, baru ambil pion yang di sini, atau ambil pion ini nanti. Sekarang raja punya tempat untuk bersembunyi. Magnus melanjutkan Raja H7. Kalau dicaplok di sini kawan, maka Menteri pukul Menteri, caplok kembali, dan benteng pukul benteng cek. Di sini apa yang menjadi masalah? Padahal hitam juga sangat bagus di center kawan, pion A5. Oke, dikejar. Oh sorry, melangkah dulu, gak bergerak tadi. Dikejar raja, sudah tidak mungkin lagi kawan. Sudah tidak mungkin lagi. Itu yang menjadi masalah. Kalaupun dengan pion pukul pion terlebih dahulu, hampir sama. Benteng pukul benteng cek, raja ambil pion A5. Lebih cepat ya dengan kawalan Menteri, sedangkan Raja Putih ini sudah sangat nyaman, tidak ada skak-skak lagi dari Menteri Hitam. Magnus memilih Raja H7, kemudian benteng ambil pion F7, benteng geser, kemudian pion E7. Nah, ada benteng E8, Menteri D8, benteng pukul Menteri, promosi, kemudian sini Magnus juga mulai dorong pionnya. Tapi setelah Menteri ke F6 ini, Magnus menyerah. Ancaman skakmat satu langkah bisa diantisipasi dengan Menteri G5, chop di sini, dan putih masih punya benteng, bisa mengawal dua pion ini. Oke, itulah game ketiga dari permainan Magnus Carlsen yang kalah, yang tak berdaya oleh seorang kandidat master, dan di babak keempat dia kemudian berjumpa lagi dengan seorang kandidat master, Roman Nasin. Giliran Magnus pegang putih, mengawali dengan pion C4, English opening. D6, D4, kuda D7 kawan, persiapan pion E5 biasanya. Magnus tetap memainkan pergerakan buah sayap Menteri kuda C3. Pion E5, Magnus menahan diri dengan kuda F3 dan kuda G6. Harapannya jika hitam yang melanjutkan seperti ini, caplok saja dengan kuda. Ya kalian bisa melanjutkan mungkin dengan kuda E7. Kalau dengan kuda G6, pion E4, disusul gajah mungkin keluar. Saling tahan diri, kembangkan perwira secepat mungkin. Baru sekarang Magnus dorong pion pusatnya E4, gajah E7 persiapan rokade, gajah E2 lanjut Magnus, pion C6. Dan rokade-rokade, Magnus mulai tantang permainan peta pusat dengan pion D5 diterima. Permainan terbuka kita dapat sayap Menteri lajur C, dan pion A6 lanjut hitam. Magnus juga bermain dengan pion sayap A4 untuk menghentikan potensi pion B5 dan kuda C5 untuk menekan pion di sini kawan. Menteri C2 backup bersama kudanya peta E4, gajah G4, B4 serang kuda, mundur, dan Magnus melanjutkan dengan pion H3. Gajah mundur, diikuti pengembangan gajah E3 lanjut Magnus. Ada benteng C8. Nah, di posisi ini terlihat engine melihat posisi Magnus yang punya sedikit keunggulan 0,6. Tapi di tahap pembukaan yang baru saja selesai, ya tentu keunggulan seperti ini dalam permainan kilat cepat blitz belum bisa dikatakan aman atau nyaman buat putih. Baik dalam permainan klasikal pun juga masih belum aman dan nyaman. Di sini kawan, Menteri D3 opsi yang bagus untuk menghindari tekanan di lajur C dari benteng hitam. Magnus di sini melangkah sangat cepat dengan benteng FC8. Magnus tidak menghitung, tidak memperkirakan kombinasi yang dipersiapkan oleh hitam pengorbanan.
Ya, Magnus coba lihat dari angka 2 menit 51 detik, bergerak cepat, kontrol waktu tidak berubah, jadi dia hanya memanfaatkan kontrol waktu increment-nya saja 1 detik, kawan, memutuskan benteng FC1. Sedangkan hitam berpikir di sini untuk memanfaatkan langkah kesalahan Magnus ini, akhirnya dia menemukan langkah kuda caplok pion E4, pengorbanan sementara diterima langsung oleh Magnus. Ya, opsi yang lain bergerak ke petak B3 dan jual beli di sini. Tapi Magnus menerima pengorbanan ini. Inilah kombinasi yang dipersiapkan oleh hitam dengan gajah G6. Menteri tidak bisa mundur, kawan, harus bergeser. Menteri G4, tapi ada pion F5, mundur, garbuan pion F4, luar biasa permainan hitam, kawan. Magnus Carlsen kena prank dan dari langkah kuda caplok pion E4 tadi. Oke, harus mengembalikan perwira, caplok kembali dengan benteng. Langkah terbaiknya menggunakan pion untuk usir menteri. Ya, menteri tidak bisa ke sini, kawan. Kalau mundur ya terbilang sangat jelek, pasif. Kalau maju ke sini bisa diikuti gajah F6, menusuk kuda benteng. Ya, dengan dukungan benteng di lajur C. Kalian mau kemana kuda ini? Benteng jatuh. Kalau ada benteng A3, di sini bisa melanjutkan kuda E5. Kalau jual beli di sini, kawan, gajah ambil balik. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya dan coba lihat juga tusukan gajah ini siap juga untuk mengawasi menteri. Oke, dengan benteng saja hitam bermain. Magnus dengan pion B5, pion A5, permainan ditutup, tidak memberikan kesempatan Magnus untuk bermain dengan pion-pion. Magnus mengorbankan pion, diterima juga. Menteri ambil pion B6, gajah B5 menarget kuda, kuda C5. Kemudian kuda E2 lanjut Magnus serang benteng, benteng mundur. Ada kuda D2 lanjut Magnus, persiapan manuver di bawah ke sayap menteri mungkin. Benteng F7 siap dobling lajur F, kawan. Kuda C4, menteri mundur, menteri A3. Dan di sini melangkah pion B6, perkuat posisi pion, maksudnya posisi kuda di C5. Magnus melangkah kuda G3, ada gajah G5. Benteng geser menghindari serangan dan ada gajah F4 menarget kuda. Benteng A2 lanjut Magnus, kawan, perkuat baris keduanya dan pion H5 siap usir kuda. Mungkin apakah opsi untuk caplok kuda ini bagus, tapi masih ada menteri, ya, masih ada menteri. Oke, dengan pion H5 terlebih dahulu usir kuda, mendapatkan ruang, kuda lari ke F1, pion H4 lanjut hitam. Magnus melangkah kuda H2 menempati pos petak G4 rencananya. Menteri C7. Ada kuda G4. Benteng dobling di lajur F, harus berhati-hati. Tapi masih ada posisi kuda, ada benteng di baris kedua. Kita berada di langkah ke-32. Terlihat evolusi bar menunjukkan hitam dalam posisi yang bagus, kawan. Magnus dalam posisi tertekan. Dia tidak bisa bermain di sayap menteri ataupun juga di sayap raja. Magnus coba geser benteng B2. Ada pion E4, langkah bagus untuk dorong pion, hancurkan petak F2, atau jika nanti ada kesempatan bisa mengisi ruang kosong petak E5. Ada gajah C6 lanjut Magnus, sepertinya ingin menarget pion yang di sini, benteng geser. Opsi yang lain, menteri bergerak ke E7, kawan, menyerahkan pion ini. Kalau kuda yang caplok pion yang di sini, menteri ke G5. Oke, pertahankan sementara benteng B8 dan kuda GE3. Kuda D3 serang benteng. Benteng ke E2, opsi yang nyaman, atau benteng A2. Magnus merelakan benteng dan bisa langsung dicaplok, tapi memilih geser menteri ke E7 untuk persiapan ke lajur G, kawan. Magnus masih menawarkan bentengnya. Ya, bisa kalian caplok, tapi tidak terlalu kuat. Menteri G5 memang jawaban terbaik. Kemudian menteri D4, benteng BF8 siap dobling bisa, atau kalian tetap caplok di sini bisa, caplok di sini bisa. Banyak opsi yang bisa dipilih oleh hitam. Dalam posisi menang soalnya, kawan. Memilih dobling benteng di lajur F. Nah, menteri ambil pion ini menurut engine langkah bagus, atau gajah B5 tetap menyerahkan benteng. Memilih kuda ke F1 lanjut Magnus. Di sini ada gajah E5. Chop, chop. Menteri dalam posisi terancam. Menteri ambil pion B6 dan benteng ambil pion F2, langkah bagus, tapi memilih dengan kuda ambil pion F2.
Menteri E3 lanjut Magnus, sebuah kesalahan kawan. Opsi yang lain gajah bergerak ke D7 untuk proteksi pion. Karena di sini memang terlihat ya kuda siap melakukan skak. Cukup wajar juga. Dan kontrol waktu 5 detik tidak cukup menemukan langkah pengorbanan ini kawan. Memilih dengan pertukaran menteri. Dengan langkah pengorbanan sementara ini diambil balik oleh kuda, maka benteng bisa meluncur cek, ambil, cek, baku hantam lagi petak F1, raja ambil, menteri C1 mendapatkan ganti kawan, dan bisa untuk mengajak permainan tanpa menteri seperti ini dengan keunggulan 1 pion kawan. Secara teori hitam bisa menang. Secara teori ya, kalau kalian menemukan langkah kelanjutan terbaiknya. Dan raja pun sementara ya tidak bisa maju kawan. Di sini ada yang mengawasi. 1 pion dalam permainan endgame sesama gajah terang, sesama warna petak, hitam masih bisa menang. Kecuali permainan beda warna petak, endgame gajah gelap atau gajah terang, kemungkinan remisnya sangat besar. Tapi memilih pertukaran menteri E3, caplok kembali kuda D3, sudah terlambat untuk ambil pionnya, Magnus Carlsen mempertahankannya. Benteng D2, kita berada di langkah ke-44, dan sepertinya hitam kehabisan waktu. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Sudah bisa membuat repot Magnus Carlsen, tapi eksekusi di detik-detik terakhir yang tidak mampu dimanfaatkan oleh hitam. Oke, itulah kawan. Permainan Magnus Carlsen di sesi awal sempat dibuat repot oleh seorang atau 2 kandidat master. Semoga bisa menjadi hiburan kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.